Halo, balik lagi dengan aku Ahmad Maulana Alfarel Rizanda dengan NRP 50262411114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang ada di video-video sebelumnya, yaitu mengenai modul 2 infrastruktur TI. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang lab 2.3.6 yang mengenai tentang Linux servers. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, ini adalah lab 2.3.6 Linux servers. Di lab ini kita memiliki objektif ada dua, yaitu di part 1 mengenai servers dan part 2 mengenai using telnet to test TCP servers service. Jadi untuk kedua kita menggunakan telnet untuk tes TCP service dengan equipment security workstation virtual machine yang sudah kita install di video part 1 di lab yang pertama. Oke, jadi saya buka dulu ininya virtual machine-nya. Di sini saya sudah buka dan mungkin ini untuk memudahkan ya. Bentar. Oke, kita langsung saja masuk ke instruksinya. Part 1, server. Nah, server adalah suatu program yang esensial atau penting, written untuk ditulis untuk provide specific information upon request. Nah, clients yang juga suatu program reach out to the server, place the request, and wait for the server response. Sangat ada banyak sekali ya client server komunikasi teknologi can be used. Jadi sangat ada banyak sekali client server yang bisa digunakan. Yang dengan yang paling common atau yang paling umum adalah IP network. Nah, di lab ini kita fokus pada IP network based server and clients. Jadi menggunakan server dan clients yang base-nya adalah IP network. Oke, langsung saja kita masuk ke step 1, access the command line. Jadi kita masuk ke ini, terminal ya. Oke, ini adalah terminal sudah. Langsung kita ke step 2, display the services currently running. Jadi kita ingin mendisplay service yang saat ini sedang running atau sedang berjalan ya. Kita bisa menggunakan ini, many different program can be running on a given computer, especially a computer with running a Linux operating system. Many program run in the background, so users may not immediately detect what program are running. Jadi banyak program yang berjalan di latar belakang. Jadi kita sebagai user itu tidak tahu kalau program itu sedang berjalan. Nah, in Linux running program are also called process. Nah, kita bisa mengecek program apa saja yang bisa berjalan dengan mengetikkan komen di dalam terminal sudo ps spasi strip elf. Enter. As performance analysis CyberOps. Oke. Maaf. Ini adalah program-program yang sedang yang berjalan di latar belakang ya. Memang ada sangat banyak sekali. Ya, benar seperti ini. Nah, ini. Why was it necessary to run ps as root? Prefacing the command with sudo. Kenapa kita merun ps ini, command ps ini tadi itu menggunakan root yang ditandai dengan adanya sudo di awalnya. Nah, ini di sini saya sudah mengisikan jawabannya untuk mempersingkat waktu. Jadi ada beberapa proses ya yang tidak bisa diakses oleh analis user. Analis user itu user regular ya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa diakses. Maka dari itu memerlukan untuk kita menggunakan root agar bisa mengakses semua
informasi lebih detail. Kita show answer. Some process do not belong to the analyst user and may not be displayed if PS was executed as analyst, which is a regular user account. Jadi benar ya. Oke, selanjutnya. A Linux program can also call others program. The PS command can also be used to display such a process hierarchy. Use strip ECH option to display the currently running process tree after starting the Nginx web server with elevated privilege. Jadi di sini kita perlu start Nginx terlebih dahulu ya. Bentar, untuk kita agar tampilannya lebih bersih, kita clear terlebih dahulu. Oke, kita mulai Nginx-nya terlebih dahulu dengan ketik sudo /usr/admin/nginx. Oke, ini berarti sudah. Kita ketikkan selanjutnya sudo spasi ps spasi strip ech. Oke. Oke, di sini sudah nampak ya yang kita inginkan, yang kita cari tadi. Oke. Di sini sesuai ya, sama ya. Oke. Ya. How is the process hierarchy represented by PS? Ya, gimana sih hierarkinya itu direpresentasikan? Itu melalui indentasi ya. Ini melalui indentasi. Oke, next. Sesuai yang disebutkan sebelumnya, server adalah program yang esensial. Sering dimulai by the system itself at boot time. Nah, okay. The task performed by server is called service. In such fashion, a web server provide web service. Nah, kita memiliki suatu komen yang namanya netstat ini ya. Nah, netstat ini adalah tool yang sangat baik ya, yang sangat membantu untuk identify the network server running on a computer. Jadi untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan dalam komputer itu apa. The power of netstat lies on its ability to display network connection. Oke. Kita coba saja ini untuk mengetikkan komen netstat. Kita enter. Ya, ini memang sangat banyak seperti ini. Oke, sudah benar ya, sudah sesuai dengan yang ada di modul. Ya, sesuai yang dilihat, netstat returns a lot of information when used without option. Ini sangat ada banyak informasi ya. Nah, tapi kita itu sebenarnya memiliki opsi yang bisa untuk melakukan filter atau format agar output yang mengatur output dari netstat ini. Jadi tidak sebanyak ini, tergantung yang kita butuhkan. Di sini salah satunya, di sini kita menggunakan ini. Seperti yang ada di modul, kita ketikkan sudo netstat spasi strip enter. Nah, ini lebih sedikit ya memang ya tampilannya seperti ini. Oke, kita next saja. What is the meaning of strip t strip u and ap option in netstat? Use main netstat to answer. Oke, kita bisa menggunakan command main ya untuk mengetahui penjelasan dari netstat ini. Main netstat. Oke. Oke, di sini ada sangat banyak sekali ya kayak komen-komen tools yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita tadi. Misalnya untuk nanti kan kita menggunakan TANF ini ya untuk memfilter yang kita ingin cari gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, ada misal TUNAP itu untuk apa saja. Kita bisa lihat di sini ya sangat banyak. Misalnya coba saya cari misal A ini berarti all ya. Berarti menunjukkan semuanya. Misal terus selanjutnya
saya coba cari T ini berarti TCP, jadi yang TCP saja. Ini ada U, ada yang UDP dan sebagainya. Ini sudah saya jawab ya. Strip T menampilkan koneksi TCP saja, yang U adalah menampilkan koneksi UDP saja, yang N menampilkan alamat IP dan nomor port secara numerik tanpa resolusi nama, yang A menampilkan semua koneksi termasuk yang sedang listening, dan yang terakhir strip B menampilkan PID, proses ID, dan nama program yang terkait dengan koneksi. Ini semua tergantung kebutuhan kita ya, sangat banyak sekali ini di sini opsinya. Oke, apakah urutan opsi dari nested itu penting? Jawabannya tidak ya. Ya, no. The option order is irrelevant, tidak berpengaruh ya urutannya. Oke, kita next saja. Oke, client will Oke, di sini ada pertanyaan. Based on netstat output shown in point D, apa layer 4 protokol connection status dan proses ID dari port 80? Coba kita cek tadi ya. Ini merupakan port 80. Ini ya. Ini. Oke. Nah, di modul kita memiliki keterangan ini. Nah, the first column itu menjelaskan layer 4 protocol in use, UTP atau TCP. Kedua, dalam kolom yang ketiga, ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 gitu ya. Kolom ketiga, use format to display the local IP address and port. Selanjutnya, kolom keempat adalah uses the same socket format to display the address and port of the device on remote and the connection. 0000 2 bintang berarti tidak ada remote device is currently utilizing the connection. Ini kolom kelima, display status. Ini adalah di sini listen. Dan kolom keenam, display the process ID dari proses yang responsible for the connection. Ini juga display a short name associated to the process. Seperti itu ya. Oke. Nah, based on the nested output shown ini, apa layer 4-nya yang ada di kolom 1, connection status, process ID dari port 80. Port 80 ini kan ya. Ini. Nah, layer 4 tadi yang ada di kolom pertama. Kita ini TCP ya. Jadi kita di sini saya tulis TCP. Kemudian connection statusnya ini adalah listen, dan proses ID-nya ini adalah engine ini adalah 4775. Seperti itu ya. Ini jadi saya ganti 4775. So answer ya. Dengan proses ID ini tergantung ya, berbeda-beda ya, tergantung komputer. Oke. While port number are just convention, can you guess what kind service is running on port? Port ini kan hanya number ya, hanya angka yang merepresentasikan gitu ya. Convention number or access convention. Can you guess, apakah bisa saya untuk menebak kira-kira port 80 ini apa sih? Saya menebaknya ini web server ya. Ya, this is probably a web server. Oke. Kita lanjut ke step selanjutnya. Sometimes it's useful to cross information to provide by nested with PS. Nah, Oke, jadi kita bisa sebenarnya ini kan hanya tebakan ya. Nah, kita bisa itu untuk mengecek apakah benar ya. Apakah dari port ini itu sebenarnya itu apa? Sometimes useful to cross the information provided by nested with PS. Jadi kita bisa mengeceknya. Kita coba saja ya, ini melakukan ini sudo ps ini
sudo ps script else seperti ini. Terus grep 395 ini kita ganti dengan sesuai proses ID yang kita miliki ya. Di sini tadi kita yang per 80 adalah 4775. Kita enter. Oke. Ini seperti ini ya, sudah benar sesuai sama seperti ini. Kita sama. In the output di atas, first command is pipe to the grep command to filter. The first line is on a process on by root. Ini root dengan di line yang pertama. Oke, the second line on PID proses ID-nya itu ini 4776 on by HTTP. Di sini www data ya, sama saja ya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan. The process PID 395 adalah Nginx. How could that be conclude from the output above? Ini kan merupakan proses PID yang kita masukkan ini kan adalah Nginx ya. Gimana sih kita bisa menyimpulkan seperti itu? Ini bisa kita lihat dalam ini ya, yang line pertama. Di sini tertulis Nginx. Jadi ini berdasarkan kolom terakhir baris 1 yang berisi perintah Nginx. Benar ya, ini kolom terakhir baris 1 ya. Oke. Nah, sebenarnya Nginx itu apa sih? Dan apa fungsinya? Use Google to learn about Nginx. Oke, di sini saya sudah menjawabnya ya. Nginx itu adalah suatu perangkat lunak web server yang ringan, yang fungsinya untuk melayani permintaan HTTP, tapi juga dapat digunakan sebagai reverse proxy, load balancer, dan proxy server untuk protokol seperti HTTP, HTTPS, dan lainnya. Okay, so answer. Nginx is a lightweight web server. Aku Google. Oke, jadi benar ya, Nginx adalah web server yang lightweight, yang ringan. Oke. The second line shows the process 396 is owned by a username HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Kita lihat di sini dalam proses ID ini di sini 396 tapi di sini adalah 4776 ya. Berbeda karena tiap device memang memiliki berbeda-beda. Ini coba saya ganti 4776. Artinya ya, dari pertanyaan ini apa sih artinya? Artinya Nginx, kan ini kita Nginx ya. Nah, Nginx itu memulai proses 4776 dengan nama pengguna itu HTTP, www data ini sama saja. Nah, ini itu normal karena Nginx berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP tadi ya. Oke, selanjutnya. Kenapa line terakhir menunjukkan showing grep 395? Di sini showing grep 4775 ini ya. Ini. Nah, ini sebentar ini saya ganti 4775. Karena grep 4775 ini ya yang kita gunakan ini tadi itu digunakan untuk memfilter keluaran PS ketika keluaran dikompilasi. Nah, ketika keluaran dikompilasi tadi grep 4775 itu masih grep 4775 itu masih berjalan dan oleh karena itu muncul dalam daftar ini. Jadi karena kita memang ini sedang masih running ini ya, grep 4775. Jadinya memang muncul di sini. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah masuk ke part 2 using talent to test TCP service. Jadi kita menggunakan telnet untuk tes TCP service. Sebenarnya service itu apa? Service dari TCP yang kita gunakan itu apa? Oke, langsung saja ya.
Di part 1 tadi, Nginx was found to be running and assigned to port 80 TCP. Although a quick internet search revealed that Nginx adalah web server yang ringan, tapi bagaimana kita bisa yakin akan itu? Karena bagaimana bisa saja itu adalah ulah dari attacker yang merubah nama dari malware program menjadi Nginx. Nah, kita itu bisa mencari tahu ya, apakah emang itu benar ya, kalau itu Nginx atau bukan, itu menggunakan telnet untuk connect ke localhost yang di port 80 tadi. Coba langsung kita saja coba. Kita tulis komen telnet IP kita, karena IP saya ada 127.0.0.180. Jadi ini ada komen telnet, IP kita, dan port yang ingin dicek. Kita enter. Sebentar kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh enggak, ini maaf saya salah. Di sini kita bisa mengetikkan secara acak saja lalu kita enter. Ya, nah, dan akan muncul seperti ini. Ya, ini sesuai ya, benar ya, seperti ini ya. Jadi kita tadi setelah mengetikkan komen, kita perlu kita ketik acak saja, apapun itu, tidak ada aturan berpengaruh, lalu kita enter saja. Setelah itu thanks to Telnet protocol, a clear text TCP connection was established by the Telnet client directly to the Nginx server. Listening on IP port 80 TCP. Koneksi ini allow us untuk mengirim data directly ke server. Karena Nginx adalah server web server. Ini tidak memahami the kalimat random letters yang kita kirim ke Nginx dan kembali sebagai error format of a web page. Nah, kenapa sih terjadi? Why was the error sent as a web page? Kenapa errornya dikirimkan sebagai dalam bentuk web page? Nah, Nginx ini merupakan web server, maka dari itu hanya bisa menggunakan protokol atau kode HTTP. Oke, kita next. While the server reported an error and terminated the connection, we are able to learn a lot. We learned that Nginx with process ID yang tadi kita gunakan, saya 4775 ini, itu memang benar web server. In fact, a web server. Nah, the version of Nginx itu untuk saya server versi Nginx-nya adalah mungkin ini ya, adalah 1.18.0. Di modul adalah 1.16.1. Memang berbeda ya, tergantung versi yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Looking at the netstat output presented earlier, ini memungkinkan untuk melihat proses yang attach ke port 22. Use telnet to connect it. Jadi kita gunakan komen yang sama, tapi kini portnya kita ganti ke 22. Kita enter. Lalu kita ketikkan saja apapun itu dan kita enter. Oke. Memang di sini keluarnya invalid SSH identification string. Yang benar ya, sesuai ini ya. Oke. Dan selanjutnya gimana kalau kita melakukannya dengan ke port yang 68. Kita enter. Nah, di sini ada tulisannya Telnet unable to connect to remote host connection refused. Nah, kenapa sih kok koneksinya itu tertolak? Di sini hasilnya saya jawab tidak dapat terhubung dan koneksi itu ditolak ya, ini refuse. Nah, reasonnya atau alasannya itu Telnet adalah protokol yang berbasis TCP dan jadinya tidak akan dapat terhubung ke port UDP.
dimana port 68 ini termasuk port UDP. Seperti itu ya. Kita show answer. Unable to connect, ya tidak bisa connect karena connection tertolak. Telnet adalah protokol yang berbasis TCP dan tidak akan bisa untuk connect ke UDP ports. Oke, kita sudah masuk ke sesi refleksi. Oke, refleksi. Apakah keuntungan dari menggunakan netstat ini? Nah, dengan netstat kita tadi memungkinkan untuk melihat semua koneksi yang sedang aktif ya, atau sedang berjalan di komputer kita. Selain itu ada informasi lain seperti sources, destinasi, kemudian ada port, proses ID dan lain-lain tadi ya. Sehingga itu akan memberikan gambaran kepada kita mengenai koneksi yang ada dalam komputer kita. So answer. Display the connection currently present. Oke, sebenarnya ya, display semua koneksi yang currently berjalan dalam komputer kita. Selanjutnya adalah soal kedua, refleksi kedua. Apakah keuntungan dari menggunakan telnet? Apakah ini aman? Jawabannya ya, aman. Selama kita tidak menggunakannya sebagai remote shell. Sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu aja. Kita tadi kan menggunakan telnet untuk mencari tahu informasi, yaitu sebenarnya layanan apa. Jadi dan itu aman selama tidak kita gunakan sebagai remote shell. So answer. Oh ya, benar. Selama tidak digunakan untuk remote shell, sangat aman. Baik, sampai sini aja pembahasan kita mengenai lab 2.3.6 ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Jangan lupa tunggu video pembahasan lab yang selanjutnya. Jangan lupa ditonton untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. See you in the next video. Dadah.